Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melangsungkan acara kajian pada malam hari ini. Salawat beriringkan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu 1. Pembukaan oleh moderator. Yang kedua, penyampaian maksud acara oleh moderator. Yang ketiga, memperkenalkan pemateri oleh moderator. Yang keempat, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukti Sylvia Cahyani. Yang kelima, kajian oleh pemateri. Yang keenam, sesi tanya jawab oleh peserta Zoom. Yang ketujuh, doa oleh pemateri. Yang kedelapan, penutup oleh moderator. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembukaan oleh moderator. Acara pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, yaitu Nalfayanti sebagai moderator. Acara kedua yaitu penyampaian maksud acara oleh moderator. Acara kajian ini adalah acara dari LDK UBSI, dan kajian ini memperingati Tahun Baru Islam, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah. Acara selanjutnya yaitu memperkenalkan pemateri. Nama pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Sultan, dan pengalaman beliau yaitu pengajar dari Yayasan Al-Khairiyah Surabaya dan imam di Masjid Istiqbal Surabaya dan Masjid Perumahan Griyo Pabean 1 Sidati Sudarjo. Baiklah, acara selanjutnya yaitu bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukti Sylvia Cahyani. Kepada Ukti Sylvia Cahyani dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ukti Sylvia Cahyani. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi bisa melancarkan acara kita dari awal sampai akhir. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu
penyampaian materi oleh Ustadz Sultan. Kepada Ustadz Sultan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami ta'zimi dan yang kami hormati segenap jajaran Civitas Akademika Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta, dan yang kami ta'zimi juga segenap jajaran pengurus lembaga dakwah kampus Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama pada kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dilimpahkan berbagai macam nikmat oleh Allah, serta atas anugerah rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menjalin silaturahim dengan wasilah tatap muka via Zoom virtual online. Maka dari itu, kawan-kawan mahasiswa sekalian, marilah sejenak kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang pandai bersyukur atas limpahan nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya dan diselamatkan pula dari pedihnya siksa neraka kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliau telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Itu semua dengan adanya nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam dan nikmat iman. Kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini saya sangat bangga sekali. Saya pribadi sangat bangga sekali karena pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa dengan orang-orang yang dicinta sayangi oleh Allah. Betapa tidak, pada malam hari ini kita masih bisa menjalin silaturahim. Orang yang menjalin silaturahim itu tentunya dia mendapat limpahan nikmat dari Allah dan mendapat curahan rahmatullah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada segenap jajaran pengurus lembaga dakwah kampus Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta yang telah
memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi acara kajian ini. Sebenarnya kita di sini tidak ada yang menggurui, termasuk kami di sini tidak ada maksud untuk menggurui kalian semua, tidak ada. Kita sama-sama belajar, karena memang saya tertarik dengan istilah yang ada di Kakasi, kepanjangan dari Kakasi itu salah satunya haus ilmu ya. Statement akhirnya itu haus ilmu. Wah, itu saya Masya Allah luar biasa itu. Nah, jadi memang kita ini sebagai talibul ilm harus selalu haus ilmu. Haus ilmu itu harus kita miliki, harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Karena ilmu itu sangat luas sekali. Seperti luasnya bumi ini. Mulai dari ujung barat min magharibiha ila syarqiha, dari ujung barat ke ujung timur. Ilmu itu tidak ada satupun dari manusia yang mampu menguasai suatu ilmu. Karena itu kita harus haus ilmu. Ini saya tertarik dari kata-kata ini, saya sangat tertarik sekali. Kawan-kawan sekalian, sebelumnya mohon maaf ya, saya panggil kawan-kawan. Kita di sini tidak terlalu formal, santai saja. Yang mana pada kajian kali ini sifatnya ngobrol santai gitu ya, ngobrol santai. Baik, teman-teman sekalian, kawan-kawan mahasiswa. Oh ya, ini dari mahasiswa semua atau ada yang dari Civitas Akademika? Mahasiswa semua, Ustaz. Mahasiswa semua ya, Akhi Wildan. Oh, ini ada Akhi Wildan, Masya Allah. Oh ya, teman-teman sekalian, tadi pembawa acara sudah menyampaikan sepintas tentang diri kami ya, mulai dari nama dan lain sebagainya, termasuk juga dedikasi selama ini. Di sini ada kawan kita, Akhinal Karim, saudara kita yang mulia Wildan Firdaus ini satu pondok pesantren sama saya di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura. Beliau ini subhanallah luar biasa ketika masih nyantri dulu di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura. Beliau ini termasuk salah satu murid yang luar biasa, ta'zimnya luar biasa, tawaddu'nya juga luar biasa, subhanallah. Saya enggak menyangka bisa bertemu dengan Akhi Wildan Firdaus ini. Terima kasih Akhi Wildan Firdaus. Kawan-kawan sekalian, tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu hijrah menuju hidup yang barokah. Hijrah menuju hidup yang barokah. Ini tema yang luar biasa, yang tentunya diinginkan oleh setiap manusia. Setiap manusia itu ingin merasakan hidup yang barokah. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi, kawan-kawan sekalian, hidup yang barokah itu bukan berarti hidup yang serba mewah. Bukan berarti hidup yang serba mewah dari segalanya, dari harta benda, bukan. Terkadang orang salah mengartikan, ada orang yang mengartikan bahwa hidup yang barokah itu adalah hidup yang serba mewah. Punya rumah mewah sampai tingkat 5 misalnya ya. Kemudian punya mobil Pajero, punya sepeda motor PCX, punya handphone Samsung dan lain sebagainya. Bukan. Intinya hidup yang barokah itu bukanlah hidup yang serba mewah dari segi harta benda, bukan. Lantas apa yang disebut dengan hidup barokah itu apa, teman-teman? Nah, ini menjadi pertanyaan ini. Baiklah, kita akan kaji pada kesempatan malam hari ini. Kawan-kawan sekalian, pada hakikatnya hidup yang barokah itu, maaf, bentar, saya tanya dulu. Suara saya ini kedengaran enggak? Kedengaran ya? Oke, baik. Baiklah, saya lanjutkan ya. Pada hakikatnya hidup yang barokah itu implementasinya disertai dengan berserah diri sepenuhnya kepada siapa? Tentu tidak lain dan tidak bukan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dalam bingkai ketaatan, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya.
dan senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan syirik, serta selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak sulit untuk menggapai hidup yang penuh dengan barakah itu. Lantas dengan apa kita dapat menggapainya? Jawabannya singkat dan padat. Maka jawabannya yaitu kafa bittaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada poin penting yang perlu kita catat ya. Hidup yang barakah itu cukup dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kafa bittaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Cukup mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk bertaqarrub kepada Allah? Lagi-lagi jawabannya singkat dan padat kawan-kawan. Maka adapun jawabannya kafa bil a'malis shalihat. Cukup dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Kalau kita mampu mengerjakan amal-amal kebaikan, insya Allah hidup kita akan menjadi barakah. Pasti akan menjadi barakah. Seperti halnya menegakkan imaduddin, tiang agama, yaitu menunaikan salat dan lain sebagainya. Cukup dengan salat, kita tegakkan salat, kita laksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan kita menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita akan merasakan hidup yang barakah. Kita bisa hijrah menuju hidup yang barakah. Kata hijrah di sini akar katanya atau berasal dari kata hajarah yang artinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tetapi memang hijrah ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk diaplikasikan atau diterapkan di dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmatullah yang bisa mengimplementasikannya atau bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga cukup mengimplementasikan 7 kunci kebahagiaan hidup menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini bisa kita lakukan nih, teman-teman sekalian atau kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, salah satu sahabat Rasulullah min al-khulafa ar-rasyidin. Beliau pernah berdauh, ada 7 kunci kebahagiaan dalam hidup ini. Yang pertama, jangan membenci siapapun. Sekalipun ada yang menyalahi hak kita, sekalipun ada orang yang menyalahi hak kita, jangan sampai kita ini membencinya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan, sekalipun problem atau masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan, sekalipun serba ada. Nah, ini yang sulit yang ketiga nih. Yang ketiga ini, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Terkadang ada orang yang hidupnya itu serba mewah, namun pada sejatinya kemewahannya itu bukanlah sebuah fakta dari dirinya. Artinya dia itu mencoba berlebih-lebihan dalam menjalani kehidupannya. Nah, ini kita harus mampu menjauhi ini. Terutama yang ketiga ini. Ini sangat sulit sekali, apalagi di zaman yang serba modern sekarang ini. Jadi kita harus mampu hidup, menerapkan kehidupan di dunia ini dalam kesederhanaan, sekalipun serba ada. Sekalipun serba ada. Ya, kadang ada orang itu misalnya ingin menghadiri undangan pernikahan temannya atau kerabatnya sendiri, padahal dia tidak punya, tetapi dia tampil dengan serba mewah. Katakanlah ketika dia berangkat menuju ke tempat acara undangan itu, dia pakai mobil,
dan lain sebagainya, perhiasan misalnya. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu, karena sikap seperti itu termasuk bagian dari takabbur, sombong terhadap Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang takabbur akan nikmat Allah. Sudahlah, kita syukuri apa yang kita miliki. Apa yang ada di dalam kehidupan kita yang kita miliki, kita syukuri apa adanya. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi barakah. Itu kunci yang ketiga menurut konsep daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun sedang susah. Nah, ini juga usahakan, mari kita sama-sama, usikum wa iyaya nafsi, saya berwasiat. Saya berwasiat kepada kalian semua dan termasuk diri saya pribadi. Nah, semoga kita bisa untuk menerapkan ini. Yang kelima ini, dengan memperbanyak memberi walaupun kita sedang susah. Dan ini sulit teman-teman, sulit. Tapi kalau kita menjalankannya dengan disertai ikhlas dan sabar, insya Allah akan terasa lebih mudah. Kemudian yang keenam, tersenyum walaupun hati kita sedang menangis. Ini yang keenam ini, subhanallah, ketika zaman Rasulullah mensyiarkan agama Islam, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan agama Islam, beliau selalu tersenyum walaupun duka, rasa sedih menyelimutinya. Inilah sosok beliau, sosok tauladan kita yang harus kita teladani, kawan-kawan sekalian. Suatu cerita dalam kisahnya, Rasulullah itu pernah dilempar batu, pernah dilempar kotoran ketika beliau memperjuangkan dalam mensyiarkan agama Islam. Tapi apa sikap beliau? Bagaimana beliau menyikapi kejadian tersebut? Tentu beliau menyikapinya dengan sabar dan dengan senyuman. Nah, marilah kita meneladani sikap beliau ini yang sungguh mulia, kawan-kawan sekalian. Kemudian yang ketujuh, menurut konsep Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kunci kebahagiaan hidup itu yang ketujuh, jangan memutus doa sesama mukmin dan sesama muslim. Kita harus saling mendoakan kebaikan sesama muslim. Itulah teman-teman sebagian cara untuk bisa menjalani hidup yang penuh dengan barakah. Itulah sebagian caranya. Pada intinya menjalani hidup yang barakah itu, kita hijrah menuju hidup yang barakah itu cukup dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri itu banyak. Kafa bil a'malis salihat. Cukup dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau amal-amal kebaikan. Banyak sekali amal-amal kebaikan seperti yang kita ketahui bersama. Salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan kita. Itu juga termasuk bagian dari al-a'mal as-salihat, amal-amal kebaikan. Sebenarnya simple, kawan-kawan sekalian, untuk bisa hijrah, berpindah menuju hidup yang barakah itu simple. Cukup dengan mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan mengutip salah satu pendapat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun demikian, tadi itu yang sudah disampaikan sebenarnya secara umum, yaitu bagian doktrin atau ajaran daripada agama kita, yaitu agama Islam. Ketahuilah
orang yang beragama Islam atau orang yang menyandang gelar al-muslim, dia tentunya akan mengalami hidup yang penuh dengan barokah. Hidupnya pasti barokah. Orang Islam itu hidupnya pasti barokah. Sudah pasti barokah. Dengan catatan menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan tentang agama Islam. Karena ini sangat penting sekali, seperti halnya tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya seperti at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini ajaran doktrin seperti ini atau ajaran seperti ini adanya hanya di agama Islam. Di agama yang lain tidak ada. Menurut Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ushulul Thalathah, beliau pernah berkata, al-Islamu huwal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal ibti'adu 'anil syirki. Yang artinya Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya atau memaha-esakannya dalam beribadah, tunduk dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari syirik. Nah, kutipan ini yang tertulis di dalam kitab tersebut tentu sangat relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya tidaklah demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang yang menganut agama Islam secara tidak langsung hidupnya pasti barakah. Karena Islam itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmatullah, kasih sayang Allah, dan tentu juga penuh dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung sekali nih menganut agama Islam. Ada enggak yang menganut agama lain nih peserta Zoom malam hari ini? Tidak ada ya, semuanya menganut agama Islam. Nah, ini kesempatan bagi orang Islam, kawan-kawan sekalian. Jadi kita bersyukur, kita sangat beruntung dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa demikian? Karena hingga detik ini keyakinan kita masih kokoh. Kita masih yakin hingga detik ini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Kita harus yakin itu, teman-teman. Karena pada sejatinya orang Islam itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan orang-orang Islam itu, teman-teman sekalian. Nah, ini kaitannya dengan agama kita, dengan agama Islam. Tetapi dengan penyampaian ini bukan berarti kita menjelek-jelekkan agama selain agama Islam. Tidak demikian. Tetapi kita berbicara sesuai dengan referensi yang ada, terutama min kitabillahi jalla wa ala, dari kitab Allah yang mulia ini, yaitu Kitabullah Al-Quran Al-Karim, kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Semua kebenaran di dalam kitab suci Al-Quran itu adalah paripurna. Semuanya paripurna. Baiklah teman-teman sekalian, di dalam agama Islam terdapat pondasi yang kokoh, yang mana tentunya menjadi perkara penting bagi segenap penganutnya. Adapun pondasi-pondasi Islam itu ada 5, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam 5 pondasi ini ada salah satu yang diberikan dispensasi oleh Allah, yaitu menunaikan ibadah haji. Ini hanya bagi orang yang mampu. Menunaikan ibadah haji itu hanya bagi orang yang mampu. Maka dengan demikian, kawan-kawan sekalian, kita berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar, itu juga merupakan jembatan menuju hidup yang barakah. Di dalam Islam itu penuh dengan keberkahan, diselimuti dengan rahmatullah, kasih sayang Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan barakah, rahmat dan barakahnya Allah? Cukup dengan menerapkan 5 pondasi ini. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Salah satunya yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, kita puasanya setiap bulan Ramadan pasti penuh ya. Tidak ada yang bolong. Semoga tidak ada yang bolong ya. Ya. Ada Ya. yang perempuan. Baiklah teman-teman sekalian. Inilah sendi-sendi Islam yang menyebabkan seseorang keluar dari lingkaran kekafiran dan yang menyebabkan seseorang masuk surga dan juga jauh dari pedihnya siksa neraka. 5 sendi tersebut di atas merupakan rukun Islam. Barang siapa yang menjalankannya dengan sempurna, maka ia termasuk muslim yang sempurna imannya, dan barang siapa yang meninggalkan seluruhnya, maka ia adalah kafir yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ini meninggalkan kelima-limanya. Kita mengaku Islam, tetapi kita tidak mau mengerjakan apa yang sudah menjadi doktrin di dalam agama Islam itu tersebut. Jadi jangan hanya formalitas saja. Karena pada zaman sekarang ini banyak orang itu Islamnya sifatnya formalitas, seperti Islam KTP. Di KTP-nya agama Islam, tetapi mohon maaf sebelumnya, kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita semuanya harus berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menegakkan apa yang sudah menjadi kewajiban bagi kita di dalam menganut agama Islam. Agama Islam tentu agama yang paling mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian ini kami membahas tentang Islam. Kenapa demikian? Karena Islam adalah fundamental, sifatnya fundamental yang mengcover semua upaya dan cara kita untuk menggapai hidup yang barokah. Salah satunya seperti mendirikan sholat, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah saum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Itu semuanya konten daripada Islam. Nah, kajian kita pada kesempatan
kali ini, yaitu tentang agama Islam. Ini perlu kita kaji teman-teman sekalian. Sebagaimana yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu yaqul, Inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang mulia, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Sekali lagi kami sampaikan, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Mengapa demikian? Karena kita masih bisa mampu, kita masih mampu bersyukur atau mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maksud dari ayat di atas bahwa sesungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seseorang selain agama Islam. Maka barang siapa menganut suatu agama selain agama Islam yang telah disyiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bilang bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu sama. Tujuannya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka itu bukan menyebutkan tujuannya satu, yaitu menuju Allah. Tidak, mereka menyebutkan kata Tuhan. Tuhan itu kan umum. Ya. Ada orang yang menganut agama lain yang mentuhankan benda. Itu ada. Dan itu tidak benar teman-teman sekalian. Agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Di dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, tidak disebutkan agama lain. Tidak ada istilahnya innad dina indallahi bla bla bla. Itu ada. Maksudnya ada orang yang mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Tidak, teman-teman sekalian. Tidak ada istilah agama itu sama. Semua agama itu sama. Secara doktrin pengajaran mengenal Allah tidak. Hanya Islam yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di surah Ali Imran ayat 85. Teman-teman bisa cek sendiri. Surah Ali Imran ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Maka dalam hal ini, barang siapa menjalankan agama Islam menjalankan agama selain apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka tak akan diterima daripadanya di sisi Allah. Dan ia kelak di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi cukup dengan dalil satu ini, kita sudah menang dari perkara perdebatan tadi, seperti halnya tadi itu. Jadi pada hakikatnya, kebenaran agama itu hanya ada di agama Islam, agama yang kita anut ini. Nah, dengan beragama Islam itu, kita akan mampu untuk menerapkan kehidupan yang penuh dengan barakah. Nah, dalam hal ini pula teman-teman sekalian, Islam itu bisa dipandang dari dua segi. Islam dipandang dari segi umum dan Islam dipandang dari segi khusus. Adapun Islam yang dipandang dari segi umum berarti bahwa orang yang disebut sebagai al-muslim maka dapat dipastikan syariatnya adalah Islam, yang berarti tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka disebut al-muslimun. Jadi orang yang menyandang gelar al-muslim harus benar-benar tunduk kepada Allah di dalam menjalankan perintahnya dan harus benar-benar takut kepada Allah di dalam menjauhi larangan-larangannya. Inilah Islam yang sejati.
Dengan demikian harapannya kehidupan manusia atau kehidupan orang-orang yang menganut agama Islam, tentunya dia akan merasakan kehidupan yang penuh dengan barakah. Sekali lagi di sini kami sampaikan bahwasanya kehidupan yang barakah itu tidak harus mewah. Tidak harus mewah dari segi harta yang kita miliki, tidak. Hidup yang barakah itu ketika kita hidup dalam keadaan damai, sentosa, dan lain sebagainya. Kedamaian itu dapat kita terapkan dengan selalu ikhlas terhadap apa yang sudah Allah ujikan kepada kita dan sabar dari segala musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu juga bagian dari jembatan untuk menuju hidup yang barakah. Contohnya nih, salah satu hidup yang barakah, teman-teman. Ada yang sudah menikah? Ini peserta Zoom ada yang sudah menikah. Wildan sudah nikah apa belum? Belum Ustaz, calon belum. Oh, belum ya. Barangkali teman-teman yang lain ada yang sudah menikah. Nah, kita akan merasakan hidup yang barakah itu pada saat menikah. Saya sendiri sudah merasakan, alhamdulillah, hidup yang barakah ketika menjalin pernikahan itu, subhanallah. Dengan menikah hidup akan lebih barakah. Makanya nih teman-teman jomblo-jomblowati ini disegerakan nanti untuk menuju pelaminan. Karena dengan demikian insya Allah hidup akan jauh lebih barakah, teman-teman. Dengan menikah itu subhanallah, ternyata menikah itu luar biasa. Kalau menurut analisa saya, menikah itu menjadi salah satu jembatan yang powernya luar biasa. Di dalamnya banyak keberkahan, banyak rahmatullah di dalamnya itu. Subhanallah. Baiklah teman-teman, itulah Islam. Kenapa harus kita kaji? Karena banyak orang Islam yang tidak paham betul tentang agama Islam. Jangan diambil sulit. Menganut agama Islam itu kita jangan beranggapan bahwasanya Islam itu bikin orang susah. Tidak ada. Jangan sampai ada yang beranggapan sedemikian. Di dalam menganut agama, tentu khususnya agama Islam, jangan sampai beranggapan bahwasanya agama Islam itu agama yang keras. Jangan sampai seperti itu. Karena begini teman-teman, di dalam Islam itu adanya hanya kemudahan. Hanya kemudahan adanya di dalam Islam itu. Bahkan salah satu contoh ya, orang juga boleh tidak melaksanakan sholat apabila memang dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu, sakit parah, maka dia tidak boleh diperkenankan untuk tidak menunaikan ibadah sholat. Makanya dalam Islam itu sebenarnya mudah. Agama Islam itu agama yang hebat, agama Islam itu agama yang indah, agama Islam itu agama yang damai, penuh kedamaian, ketentraman. Kemudian agama Islam itu agama yang super luar biasa. Makanya kita ini sangat beruntung. Sekali lagi kami sampaikan, kita ini sangat beruntung kawan-kawan sekalian, kawan-kawan mahasiswa, berada di dalam bingkai agama Islam ini. Kita punya banyak kesempatan untuk menorehkan kebaikan di dalamnya, yang mana dengan kebaikan itu kita akan mampu untuk mengangkat derajat kita, dan kita bisa untuk menjadikan hidup ini lebih barakah. Salah satu contoh diantaranya membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan kita atau pertolongan kita. Ini juga cara kecilnya, cara mudahnya seperti itu. Ketika ada orang butuh bantuan kita, ya kita bantu. Di situ hidup barakah. Jadi pada intinya kembali ke yang tadi itu, at-taqarrub kafa bit-taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai tadi
Ada orang yang beranggapan bahwasanya semua agama itu sama. Dan di dalamnya sudah ada bingkai atau lingkaran kebahagiaan atau keberkahan hidup. Tidak ada, adanya hanya di agama Islam. Nah, patokan kita, referensi kita yaitu firman Allah yang tertuang atau tertulis di surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi nanti ini bisa dijadikan dalil sebagai power dari pendapat kita apabila ada orang yang mengatakan seperti itu. Beberapa tahun yang lalu pernah ada teman saya sendiri ini ngajak debat tentang agama Islam. Dia mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya, saya bermodalkan keyakinan bahwasanya Islam agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan kami pula untuk menyampaikan bahwasanya adanya keyakinan dengan meyakini agama Islam, bihaqqil yakin, dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasanya kita harus yakin Islam adalah agama yang benar di sisi Allah dan agama selain Islam semuanya batil. Mohon maaf sebelumnya, dalam hal ini kami tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan agama yang lain. Tetapi memang ini berdasarkan referensi yang termaktub atau tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Karena memang agama yang paling mulia itu adalah agama Islam. Sebagaimana telah tersebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Teman-teman bisa cek langsung di surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridai Islam itu jadi agama bagimu. Nah, di sini Allah menyebutkan, di dalam narasi ini Allah menyebutkan bahwa waraditu lakumul Islam dina, dan aku ridai Islam menjadi agama bagimu. Subhanallah, walhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Allah sudah meridai Islam ini agama kita. Maka dari itu marilah kita menjadi orang Islam yang sebenarnya. Jangan hanya tercover dalam KTP itu ya, yang sifatnya formalitas. Jangan sampai seperti itu. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik mungkin. Mumpung pada kesempatan kali ini, hingga detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara segar. Mari kita berikan yang terbaik di dalam menganut agama Islam. Kenapa demikian? Karena di dalam agama Islam terdapat keberkahan serta rahmatullah, kasih sayang Allah. Dengan sebenar-benarnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah, serta tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan menjadi barakah. Kita bisa hijrah berpindah menuju hidup yang barakah. Pada intinya pada kesempatan kali ini, dari apa yang sudah kami paparkan tadi atau kami jabarkan tadi, kawan-kawan mahasiswa sekalian, hijrah menuju hidup yang barakah itu cukup dengan bittaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, cukup dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mendekatkan diri? Bil a'malis salihat, dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan itu banyak sekali kawan-kawan sekalian. Salah satunya memperbanyak zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu tidak harus dilantunkan dengan lisan, cukup bil qalb, adzikru bil qalb, zikir dengan hati.
perbanyak bersedekah. Kalau misalnya kita punya harta yang lebih, sedekahkan sebagian dari harta kita, karena itu akan menjadi amal jariah bagi kita dan menjadi salah satu jembatan untuk menggapai hidup yang barakah. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup demikian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa kami jabarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi di dalam forum ini kami sampaikan, saya menjadi pembicara pada kesempatan malam hari ini bukan berarti saya ini lebih pandai, lebih pintar, lebih cerdas, lebih alim daripada kalian semua. Tidak. Intinya di sini kami tidak menggurui kalian, akan tetapi hanya sharing, berbagi, saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr. Saling mengingatkan akan kebaikan dan saling mengingatkan akan kesabaran. Itu tugas kita, teman-teman. Tugas kita, teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mungkin selanjutnya barangkali ada pertanyaan, namun dalam hal ini kami cukupkan untuk tiga orang yang bertanya. Mohon maaf tidak bisa banyak-banyak memberikan kesempatan untuk bertanya karena kebetulan malam hari ini kami juga punya tugas lain, ada acara yang harus dihadiri. Mohon maaf tidak bisa lama-lama ya teman-teman. Ini alhamdulillah terima kasih, relasi ini saya dapatkan dari teman di pondok yang namanya Wildan. Ini sekali lagi Wildan ini salah satu murid kami dulu di pondok. Subhanallah, yang juga tawaduknya luar biasa. Ini dari Wildan ini subhanallah, Wildan ini asli Madura ya Wildan. Maduranya mana Wildan? Sumeneb. Sekarang teman-temannya Wildan orang Jakarta semua ya. Ayo teman-teman, kita ini ngobrol santai, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum nantinya kita akhiri pertemuan silaturahim dengan via virtual Zoom online ini. Monggo, katanya orang Jawa, monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kita sharing bersama-sama. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, ya barangkali nanti dibantu sama teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ya, yang bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi intinya begini, untuk bisa menuju hidup yang barokah itu, kita harus mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udah itu saja. Dengan cara apa? Banyak sekali caranya. Pokoknya semua pekerjaan yang sifatnya yadullu 'alal a'mal as-salihat, yang sifatnya cenderung kepada amal-amal kebaikan, itulah caranya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikian. Barangkali sesi berikutnya tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Oh ya, atas nama siapa ini? Muhammad Akhyar. Muhammad Akhyar. Jangan manggil Ustadz ya, Muhammad Akhyar. Panggil aja yang lain, jangan sebutan Ustadz. Saya malu kalau dipanggil Ustadz ini. Karena kearifan saya masih belum sampai makom tertinggi. Belum layak untuk dipanggil Ustadz. Saya doakan semoga apa yang saya panggil bisa menjadi kenyataan. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin wa iyyaka, amin ya Rabb. Ya silahkan Muhammad Akhyar. Ya, pertanyaannya mudah sih, tapi terkadang agak sedikit jadi problem bagi orang-orang awam kan. Jadi yang Ustadz bilang tadi kan inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diterima di sisi Allah itu kan agama Islam.
dan yang saya pernah dengar juga ceramah bahwa agama itu cuma satu, Islam. Lalu bagaimana dengan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya, Ustaz? Mohon berikan penjelasannya beserta dalilnya. Mungkin itu aja, Ustaz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya. Kemudian nanti setelah usai dijawab pertanyaan dari Ananda Muhammad Akhyar, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengenai pertanyaan daripada kawan kita Muhammad Akhyar, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Lantas bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ananda Muhammad Akhyar ini pernah mendengar ceramah dari dai yang isinya atau konten dari ceramahnya itu bahwasanya agama itu satu-satunya hanyalah Islam, tidak ada agama lain. Memang pada hakikatnya seperti itu. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar, agama yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Pada hakikatnya agama itu hanya satu. Dan lantas kenapa saat ini agama itu bertafarruq, bercabang-cabang kemana-mana? Ada agama A, agama B, agama C, C, terus sampai berikutnya dan sampai seterusnya. Sebenarnya agama itu hanyalah satu, agama Islam. Kenapa muncul agama-agama lain? Karena di dalamnya munculnya agama-agama lain itu karena disertai dengan kezaliman seseorang serta kemunafikan seseorang. Mohon maaf, saya mengistilahkan kemunafikan ini, mohon maaf, karena memang kenyataannya seperti itu. Munculnya agama lain itu karena ada kezaliman orang, kezaliman seseorang yang mendolimi dirinya sendiri, yang tidak percaya akan adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya bagian daripada indikator yang mengindikasi mengindikasi agama berfuru, bercabang-cabang kemana-mana. Jadi pada hakikatnya agama yang benar itu di sisi Allah adalah agama Islam. Coba perhatikan di sini di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridai Islam sebagai agamamu. Hanyalah Islam. Jadi kebenaran yang paripurna itu hanyalah agama Islam. Nah, kenapa sekarang ini ada agama lain? Yaitu tadi itu sebagai indikator utama. Nah, lantas bagaimana dengan adanya agama yang lain? Ya sebenarnya tidak ada masalah. Sehingga di dalam Al-Quran juga Allah di dalam ayat yang lain Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Karena ini sudah skenario Tuhan, skenario Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika akan bermunculan agama selain agama Islam. Dan yang memunculkan sebagai subjek daripada agama lain ini adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan kufur akan nikmat Allah. Kufur nikmat Allah, tidak mensyukuri terhadap limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah di dalam ayat lain tadi itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kemudian juga di surah Al-Kafirun. Bisa kalian cek di surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena memang sudah skenario Allah bahwasanya suatu ketika akan muncul banyak agama, dan yang sebagai subjeknya itu tadi yang sudah disebutkan. Saya kira itu jawabannya.
Semoga bisa menerima dan bisa puas terhadap jawaban itu. Tapi ingat, kita harus selalu haus akan ilmu ya teman-teman. Nanti bisa ditanyakan ke orang lain boleh Muhammad Akhyar, tapi yang saya ketahui seperti itu. Ananda Muhammad Akhyar. Karena memang pada hakikatnya la ikraha fid din. Inilah salah satu dalil yang menguatkan bahwasanya suatu ketika akan ada zaman, akan datang suatu zaman di mana orang-orang akan berfuruk dalam beragama, akan bercabang di dalam menganut agama. Tetapi demikian, meskipun kita berbeda agama dengan saudara kita, misalnya ada tetangga yang tidak seagama, beda keyakinan dengan kita, jangan sampai kita ini memutus tali silaturahim dan jangan sampai kita ini menghina, melecehkan, meremehkan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik jangan sampai. Kita harus saling menghormati, harus ada toleransi di antara kita sesama umat beragama. Tetapi kalau ada pertanyaan yang menanyakan agama yang paling baik itu agama apa? Ya tentu agama Islam. Kenapa tadi kami mengkaji tentang Islam? Karena secara umum agama Islam sudah mengcover at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Muhammad Akhyar semester berapa sekarang? Semester 5, Ustaz. Semester 5. Jurusannya apa, Muhammad Akhyar? Prodinya apa? Komputer. Ilmu komputer ya. Ya. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu peserta di Zoom ini pada kajian malam hari ini dari satu prodi atau beda prodi? Umum Ustaz, cuma dalam lingkup. Oh umum ya. Oh begitu. Nah, Ya. Baik. Ya baik. Berikutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi. Dalam hal ini kami batasi untuk 3 orang yang bertanya. Oh ini ada yang lewat chat ya. Ada yang lewat chattingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu ya. Dari Afifah, dari saudari Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ana izin menyampaikan pertanyaan di room chat ini karena ada beberapa hal. Afwan, Ana izin bertanya mengenai hijrah. Bagaimana cara kita agar bisa istiqomah dalam berhijrah? Karena kita tahu dengan seiringnya perkembangan zaman sekarang. Dan bagaimana menanamkan rasa istiqomah dalam masa sekarang. Syukran, jazakumullah khair. Afwan, jazakumullah. Terima kasih. Jazakumullah wa iyyaki. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita agar bisa istiqomah dalam berhijrah karena kita tahu dengan seiringnya perkembangan zaman sekarang. Bisa istiqomah dalam berhijrah. Caranya yaitu dengan menerapkan jiwa yang ISIS. Apa maksudnya jiwa yang ISIS itu? Bukan Islamic State ya, bukan Islamic State of Iraq and Syria, bukan. Artinya di sini untuk bisa istiqamah, hijrah menuju hidup yang lebih baik, menuju hidup yang penuh dengan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam pengimplementasiannya atau penerapannya harus disertai dengan jiwa yang ISIS. Apa maksudnya? Di sini saya menyingkat atau memberikan singkatan kata dengan sebutan ISIS yang mana kepanjangannya ikhlas, sabar, istiqamah, dan syukur. Istiqamah itu dapat kita jalani dengan keyakinan yang bersumber dari hati sanubari.
Kita tanamkan dalam diri kita jiwa ISIS itu. Memang pada dasarnya istiqomah itu tidak semudah ketika diucapkan. Penerapannya tidak semudah ketika diucapkan. Istiqomah memang mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Caranya cukup dengan menanamkan keyakinan bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita. Kita harus yakin itu. Dengan demikian, ketika kita diperlihatkan suatu maksiat di depan mata kita secara kasat mata, maka dengan keyakinan bahwa wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, cukup satu ini, katakanlah keyakinan kita wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui atas apa atau dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita ini selalu diawasi oleh Allah, full time, 24 jam diawasi oleh Allah. Maka dari itu, untuk dapat istiqamah di dalam melakukan kebaikan, maka cukup dengan berkeyakinan bahwasanya Allah itu khabirum bima ta'malun. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Katakanlah satu ayat ini dijadikan senjata untuk dapat istiqamah dalam mengerjakan kebaikan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat, maha melihat. Atau yang lain, innallaha khabirum bima ta'malun, atau wallahu khabirum bima ta'malun. Itulah, ambil kata-kata bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu mengawasi kita. Kita harus berkeyakinan seperti itu. Karena istilah itu sudah tertulis atau termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Sudah, kita berkeyakinan seperti itu. Kita selalu diawasi oleh Allah. Dengan demikian, kalau kita benar-benar kuat keyakinan kita, insya Allah kita bisa istiqamah dalam beramal saleh atau melakukan amal kebaikan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Semoga puas dengan jawaban ini, dan kita harus selalu haus. Meskipun sudah puas, tapi harus haus lagi. Kalau orang sudah haus, kepengennya minum, terus cari minuman yang segar-segar. Terima kasih Ukhti Afifah, Masya Allah. Ukhti Afifah semester berapa sekarang? Kebanjiran notif dan kewalahan menjawab pertanyaan. Oke, baik. Syukran. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini dari Universitas Negeri Padang ya. Oh ya, terima kasih. Baik, yang terakhir, barangkali ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya lagi. Kami persilahkan. Afifah ini mahasiswi dari kampus Universitas Negeri Padang. Masya Allah. Semoga yassarallahu ta'ala fi jami'i umuriki ya ukhti. Semoga Allah mudahkan segala urusanmu. Khassatan fi umuri dirasatiki. Khususnya dalam urusan studimu. Amin. Amin. Baik teman-teman sekalian, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Mohon maaf ya, saya tidak bisa lama-lama malam ini karena ada tugas lain yang harus segera diselesaikan. Jika memang tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita tutup dengan segera nanti. Barangkali ya Wildan. Anda mau nanya Ustaz. Oh ya, silahkan. Silahkan akhi, tafadhal ya akhi. Tadi seperti yang sudah antum jelasin, itu kan kalau kita nikah nanti insya Allah hidup kita berkah. Nah, apakah dari kita yang
yang nantinya misal sudah cukup umur dan merasa hidup kita ini kurang berkah. Apakah dengan hijrahnya kita ke jenjang pendidikan itu kita akan menemui keberkahan? Bagaimana Ustaz? Syukran. Jazakumullah. Afwan. Amin. Wa iyyaka amin ya rabbal alamin. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya pernikahan itu adalah salah satu jembatan untuk menuju hidup yang lebih barakah. Tetapi bukan satu-satunya, bukan. Masih ada lagi jembatan-jembatan lain yang bisa kita lewati untuk menyeberangi menuju suatu tempat yang menjadi destinasi utama. Nah, mengenai pernikahan, jika memang dari segi umur sudah cukup untuk menjalin pernikahan, maka alangkah baiknya disegerakan. Karena apa? Dengan menikah hidup itu akan lebih barakah daripada sebelumnya. Akan lebih jauh barakah dibandingkan pada saat kita hidup membujangkan diri. Mohon maaf sebelumnya ini teman-teman ya. Karena memang mohon maaf sebelumnya ya. Jadi memang seperti itu. Dengan menikah hidup kita akan lebih barakah. Nah, bagaimana misalnya dalam lingkup pendidikan? Sebenarnya di dalam lingkup pendidikan itu sendiri bisa kita jadikan alat untuk semakin maksimal atau optimal di dalam membarakahi kehidupan kita. Misal nih, kenapa? Karena memang orang yang terjun di dalam pendidikan, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, penuntut ilmu, itu juga dalam keberkahan hidupnya. Makanya di dalam satu hadis sahih dijelaskan bahwasanya orang yang mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Dia itu sampai pulang, ketika dia misalnya meninggal, hingga pulang dia itu akan selalu ada dalam bingkai fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi dalam lingkup pendidikan juga sedemikian. Akhi Wildan. Bukan hanya pernikahan, banyak lagi yang lain. Jadi pernikahan di sini bukanlah satu-satunya jembatan untuk menuju hidup yang barakah. Banyak yang lain. Intinya bertaqarrub kepada Allah. Bittaqarrubi ilallah. Salah satu caranya bertaqarrub itu ya menikah. Kemudian ada lagi misalnya menuntut ilmu, menekuni pendidikan juga bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Akhi Wildan, Ananda Wildan Firdaus yang bisa saya jawab. Jadi jangan dijadikan pernikahan itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masih banyak cara-cara yang lain untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya ya fokus menjalani pendidikan, tetap mencari ilmu, terus mencari ilmu. Karena pada hakikatnya mencari ilmu itu tidak mengenal usia. Never old to learn. Orang Inggris bilang seperti itu. Never old to learn. Tidak mengenal usia di dalam belajar. Demikian yang bisa kami jawab, Akhi Wildan Firdaus. Syukran. Baiklah teman-teman sekalian, kami cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, secuil ilmu yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang barakah bagi kita semuanya, fid dini wad dunya wal akhirah, untuk agama dunia dan akhirat kita. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini pertemuan yang penuh dengan barakah, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz dan teman-teman, kita sebelum keluar melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya. Oh, cepetan. Afwan, suara anak kedengeran nggak ya? Kedengeran? Iya, kedengeran. Jadi mohon untuk teman-teman semua yang bisa on cam, silakan di on cam karena kita akan melakukan dokumentasi. Terima kasih. Ini langsung saja. Ini saya kasih abang. Yang belum on cam silakan on cam. Tunggu 1 menit lagi. Oke, ya. 1, 2, 3. Satu lagi kita mungkin gaya gini ya, takbir gitu. Oke. Ya tangannya. Oke, udah siap. 1, 2, 3. Satu lagi mungkin gaya bebas. 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Syukran. Afwan. Cabut deh goblok. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Sultan. Kepada Ustadz Sultan dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang sudah kita hajatkan, niat baik kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala mara bahaya. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada memberi kepada kita yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Setelah doa tersebut, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator dalam acara ini dalam penyampaian perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, saya izin undur diri dan izin leave dari Zoom ini. Terima kasih Afwan. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Ila liqa. See you next time. Oh, Itu udah lama masuk lagi.